Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih bersama saya Bapak Supriyono. Pada kesempatan pagi hari ini, kita masih berada pada tema 2, persatuan dalam perbedaan. Untuk subtema yang pertama, rukun dalam perbedaan. Akan tetapi, kita sudah masuk pada pembelajaran yang ke-6. Nah, pada pembelajaran yang ke-6 ini terdapat dua buah muatan pelajaran, yaitu muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan muatan pelajaran PPKN. Untuk lebih jelasnya, tetap simak video berikut ini. Untuk muatan pelajaran yang pertama, yaitu Bahasa Indonesia. Materinya yaitu menuliskan informasi penting dalam teks sejarah. Kalian bisa lihat, itu adalah gambar pengibaran bendera saat proklamasi kemerdekaan. Setiap teks memiliki informasi penting. Informasi penting tersebut dapat diketahui dengan mengidentifikasi aspek apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Itu seperti yang sudah kita pelajari pada pembelajaran yang kemarin. Untuk lebih jelasnya, silakan simak teks bacaan berikut ini. Di situ terdapat sebuah bacaan 2 paragraf. Akan Pak Guru bacakan pelan-pelan. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945. Sejak pagi telah dilakukan persiapan di rumah Insinyur Soekarno untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Banyak tokoh pergerakan nasional beserta rakyat berkumpul di tempat itu. Mereka ingin menyaksikan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesuai kesepakatan yang diambil di rumah Laksamana Maeda, para tokoh Indonesia menjelang pukul 10.30 waktu Jawa zaman Jepang atau pukul 10.00 waktu Indonesia Barat telah berdatangan ke rumah Insinyur Soekarno. Mereka hadir untuk menjadi saksi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Nah, dari 2 paragraf tersebut bahwa dapat kita ambil informasi pentingnya yaitu tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Informasinya pentingnya berarti proklamasi dilaksanakan tanggal 17 Agustus 1945. Nah, informasi penting yang lain, proklamasi dilaksanakan di rumah Insinyur Soekarno. Kita lanjutkan pada muatan pelajaran berikutnya, yaitu muatan pelajaran PPKN, yaitu tentang pelaksanaan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di masyarakat. Di lingkungan masyarakat, kita perlu bersikap peduli. Kita tidak boleh bersikap tak acuh kepada warga masyarakat, khususnya di lingkungan sekitar kita. Kita harus membantu tetangga atau kawan kita yang memerlukan bantuan, walaupun mereka berbeda suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Kita juga perlu bersikap toleran di lingkungan masyarakat. Nah, toleran di lingkungan yang mempunyai banyak perbedaan dibutuhkan untuk tetap menjaga rasa aman nyaman di lingkungan kita. Membina persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalian bisa lihat pada contoh, itu gambar warga masyarakat sedang melakukan kerja bakti.
Yang pertama, dapat dilakukan dengan membina sikap patriotisme. Sikap patriotisme adalah sikap patriotik atau heroik. Kemudian, mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Contohnya yaitu kegiatan kerja bakti, kegiatan musyawarah di lingkungan masyarakat. Kemudian kita harus bersikap terbuka. Yang keempat, kita harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kelima yaitu menjalin kerjasama. Yang keenam, menambahkan jiwa nasionalisme. Yang ketujuh, membina sikap toleran. Nah, pemerintah juga mengupayakan agar dapat terbina persatuan dan kesatuan di masyarakat. Nah, perhatikan, kita harus dapat hidup dalam bingkai Garuda Pancasila atau Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Upaya pemerintah tersebut diantaranya yaitu memberikan pelayanan publik secara merata. Yang kedua, menegakkan supremasi hukum. Jadi hukum harus ditegakkan tanpa pandang pilih, tidak membeda-bedakan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Yang ketiga, merencanakan konsep trikerukunan beragama, yaitu kerukunan beragama antar sesama agama atau yang agamanya sama. Yang kedua, antar pemeluk agama satu dengan agama yang lainnya. Dan yang ketiga, yaitu antar pemeluk agama dengan pemerintah. Yang keempat, menyelenggarakan kegiatan bersama yang melibatkan berbagai daerah. Contohnya, kegiatan Pekan Olahraga Nasional yang pesertanya adalah seluruh provinsi dari provinsi paling ujung barat Aceh sampai provinsi Irian Jaya. Yang kelima, menyediakan media informasi yang baik. Manfaat membina persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Yang pertama yaitu akan memudahkan tercapainya tujuan nasional sesuai yang tertera dalam paragraf keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, terciptanya stabilitas dan integrasi nasional. Yang ketiga, menghindarkan Indonesia dari berbagai macam ancaman. Jika kita bersatu, maka orang lain atau negara lain yang akan mengancam negara kita juga akan berpikir ulang. Yang keempat yaitu terwujudnya lingkungan yang harmonis dan nyaman. Jika lingkungan kita harmonis dan nyaman, kita akan merasa nyaman dan tentram untuk meninggalnya. Kita akan tahan. Kemudian yang kelima yaitu mempererat rasa persaudaraan. Yang keenam, pembangunan nasional akan berjalan dengan lancar. Manfaat yang diperoleh jika kita menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di masyarakat. Yang pertama yaitu kehidupan bermasyarakat menjadi aman, tentram, dan damai. Kemudian masalah akan lebih cepat teratasi atau selesai karena semua masyarakat bersatu, mau bermusyawarah. Yang ketiga, lebih banyak pendapat yang disampaikan ketika bermusyawarah, sehingga apa yang jadi masalah pemecahannya bisa bermacam-macam.
Nah, demikian sedikit materi yang dapat Pak Guru sampaikan. Pak Guru ucapkan terima kasih karena sudah menyimak video pembelajaran tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.